Pagi. Udah lama gak bikin video dan datang-datang dengan format yang baru ala-ala motovlog. Ya ini karena saya agak excited aja punya motor baru. Saya beli ini habis lebaran kemarin, lebaran Idul Adha kemarin. Idul Adha apa Idul Fitri ya? Lupa. Saya beli Honda ADV 160 karena dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya seperti yang mungkin udah kelihatan, ini jalan di rumah saya ini kurang mulus. Jadi cari motor yang matic tapi agak tinggi supaya kalau ada lubang-lubang mendadak gitu nggak mentok. Ya, so far pemakaian beberapa bulan ini Honda ADV 160 enak-enak aja. Di luar isu-isu tentang Honda yang rangka ESAF lah, yang servisnya kurang memuaskan lah. Alhamdulillah mungkin karena Honda ADV ini masih pakai rangka tubular, jadi ya agak tenang. Kalau masalah service, after sale service-nya sih ya kayaknya baik-baik aja ya. So far sih baik-baik aja. Soalnya belum pernah ada servis aneh-aneh. Motor di rumah juga selain ini kan ada Honda Beat yang lama ya, Beat 2000 berapa ya, 16 apa 17 ya, masih yang lama. Itu juga servis selalu di Ahas dan alhamdulillah baik-baik aja. Ya di daerah rumah saya ini mungkin sama ya dengan daerah kebanyakan di Indonesia sekarang, lagi agak kering. Jadi kalau naruh kendaraan di luar rumah tuh cepat berdebu. Padahal ini baru dilap kemarin, tapi ya biarin lah. Di samping itu, ini saya beli Honda ADV 160 itu yang apa namanya, bukan yang tipe tertingginya. Jadi pengeremannya masih manual, maksudnya nggak ada fitur apa ABS itu ya, nggak ada fitur-fitur canggih lainnya. Ya karena pada saat itu Honda ADV lagi agak jarang karena isu kelangkaan chip itu. Jadi pas dikasih tahu sama salesnya Ahas kalau Honda ADV udah ready, warnanya hitam, oh ya udah langsung bungkus lah. Ya, so far so good ya. Mungkin yang agak nggak enaknya dari motor ini tuh shock breaker belakang itu keras banget ya. Pengen ganti tapi shock breaker belakang tuh agak mahal, yang bagusnya mungkin. Kemarin sempat nge-wishlist di online shop itu yang merek YSS, cuman harganya agak mahal dan waktu udah nabung, waktu udah ready mau beli, barangnya habis. Udah berbulan-bulan sampai sekarang belum ada juga ya. Qadarullah. Nikmatin aja deh motor yang ada. Ya setelah keluar dari gerbang kompleks sih, jalan rumah saya relatif bagus lah, bisa dibilang oke lah. Jadi Honda ADV ini udah cukup memenuhi kebutuhan saya dan keinginan saya punya motor yang agak tinggi. Perjalanan dari rumah ke kantor mungkin memakan waktu sekitar ya 25 menitan lah. Biasanya saya jarang ke kantor sih, karena saya pegang project, jadi lebih sering ke lokasi proyek.
lokasi kantornya customer. Cuman kalau lagi nggak ada keperluan ke kantor customer, ya saya lebih suka di kantor saya ini di BSD. Kadang WFH juga, cuman kalau WFH suka nggak fokus, banyak distraksi ya, plus minus sih. Udah beberapa tahun ini coba terapin pekerjaan hybrid, dua-duanya enak. Kalau WFH tuh enaknya ya bangun nggak perlu ngapa-ngapain lagi, bisa langsung kerja. Kalau pengen tidur-tiduran sebentar pas lagi jam istirahat juga bisa. Mau makan juga gampang, nggak usah keluar. Cuman karena namanya rumah, ada anak-anak, ada ya kadang teman-temannya main. Ya gitulah kehidupan sekarang. Apa kehidupan sekarang? Ya ini seperti yang kamu bisa lihat, ini di rumah saya ini lagi dibangun jembatan layang yang mudah-mudahan segera selesai, karena di jam-jam sibuk ini, khususnya pagi sama sore itu di sini macet banget. Kan ada stasiun kereta di sana, tadi udah kita lewatin. Ya, dan macetnya panjang banget. Saya udah tinggal di sini sekitar berapa tahun ya? Dari anak saya lahir tuh berarti udah hampir 8 tahun ya. Walaupun 3 tahun pertama itu saya ngontrak di komplek yang sama, saya ngontrak udah 3 tahun. Terus kebetulan ada kebutuhan untuk kembali ke Bandung, jadi saya masih suka bolak-balik ke Bandung. Akhirnya karena mungkin ngontrak nggak efektif, ya udahlah cari kosan aja yang dekat kantor. Karena pulang juga cuman buat tidur, dan itu pun udah malam banget pulang, dan pagi-pagi harus berangkat lagi ya. Kemudian ada pandemi ya, pada saat itu sih keputusan yang tepat lah. Cuman pada saat pandemi dan kebutuhan di Bandung udah hampir selesai ya, harus mikirin rumah lagi ya. Singkat kata ya, ada yang nawarin rumah di situ lagi, di komplek yang sama, rumah berbeda sih. Dan alhamdulillah ada jalannya, ada rezekinya, jadi ya balik lagi ke situ. Dan udah jalan mungkin sekitar 2 tahun mungkin ya. Jadi kurang lebih pekerjaan di Bandung itu beres dalam waktu 3 tahun. Pulang ke sini, balik ke sini juga lumayan effortnya, karena tadinya anak di Cimahi udah, bukan Bandung ya, Cimahi ya. Di Cimahi udah mulai sekolah, masuk kelas 1 SD. Ya akhirnya pindahlah ke sini. Ya nggak apa-apa, proses. Ya sekarang kehidupan lagi lumayan agak challenging, karena di kantor lagi apa ya, bahasa kerennya tuh transformasi gitu. Ada banyak sekali perubahan organisasi, perubahan kebijakan. Belum lagi di perusahaan-perusahaan IT itu lagi banyak yang layoff. Jadi worry juga kan. Dan di tahun ini juga saya pegang project baru, project yang udah lama saya pegang ya, kurang lebih udah 5 tahunan. Itu akhirnya harus saya lepas. Udah kayak ngelepas apa ya,
ngelepas sesuatu yang udah disayangi dan dibangun dari awal itu gimana sih rasanya? Bukan, saya nggak bisa ngebayangin ngelepas anak kayak anak saya masih kecil, belum perlu dilepas untuk kuliah atau semacamnya gitu. Tapi ya mungkin ya, kalian bisa ngebayangin lah gimana ngelepas sesuatu yang udah dibikin dari nol sampai akhirnya bisa jalan, bisa beroperasi, bisa mandiri, dan di ujung jalan harus kita lepas. Agak sedih sih, cuman namanya hidup. Life must go on. Sekarang saya pegang proyek baru yang lumayan challenging juga, karena ini practically bukan apa ya, bukan domain yang saya kuasai gitu. Saya kerja di industri IT ini udah let's say 12 tahunan ya. Dari lulus kuliah langsung kerja di sini, nggak pernah kerja tempat lain. Dan dari awal kerja pun saya selalu bekerja di bidang pengembangan software ya, perangkat lunak. Mulai dari sebagai engineer atau programmer ya, coders sampai apa ya, sysadmin, DevOps, DBA. Lalu di tahun keempat saya disuruh pegang proyek. Awalnya proyek kecil-kecil lah karena masih junior ya waktu itu. Pegang proyek beberapa, dan selama 7 tahun itu dari situ itu saya jadi project manager. Nah, tapi semua yang saya pegang itu most probably adalah project-projectnya perangkat lunak ya. Ya mungkin ada campuran lah, karena kan perusahaan saya SI ya, sistem integrator. Jadi ya mungkin nilai atau bobot project terberatnya ya ada di aplikasi, di software. Tapi surroundingnya juga tetap ada kayak server, karena sedikit perangkat jaringan, lalu ada jaringannya itu sendiri kayak Metro I atau sebagainya gitu. Lalu juga ada orang, pastinya namanya manage project itu sebetulnya kan manage orang. Ada banyak orang yang kita sebar seluruh Indonesia untuk bantu kita memperbaiki sesuatu yang rusak gitu, atau mendampingi pelanggan saat ada hal-hal yang diperlukan lah, entah itu perbaikan ataupun pendampingan gitu ya. Dan di tahun ini saya harus pegang proyek yang domainnya sangat berbeda sekali, yaitu jaringan, pure jaringan, mulai dari perangkatnya, router, switch, lalu ya yang berhubungan sama itulah AP, perangkat-perangkat load balancer, DNS, ya banyak sekali. Ada ribuan perangkat yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Nah, belum lagi waktu itu timnya belum ada sama sekali, jadi saya harus ngerekrutin orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing dalam waktu yang sangat sempit. Sangat sempit. Ya, butuh waktu sekitar 2 bulan lah mungkin lah, sampai timnya bisa benar-benar settle, bisa jalan. Di awal-awal operasi pastinya berat banget, jatuh-jatuhan. Alhamdulillahnya customernya suportif, ngasih bantuan, ngasih guideline. Dan bedanya dengan project sebelumnya, customer yang sekarang muda-muda, jadi lebih nyambung lah dengan tim.
nggak terlalu ada barrier, tapi tetap ini sangat-sangat challenging. Proyeknya udah berjalan sekitar ya, kegiatannya sih mungkin udah mulai selama 4 bulanan ya, cuman operasi resminya baru dimulai Juli. Jadi ini udah sekitar 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Saya rasa 80% dari kegiatan udah bisa kita cover. Ya mungkin 90%, I don't know. Masih ada 1 orang lagi yang lagi kita rekrut. Insya Allah 1 Oktober akan join untuk melengkapi para expertise kita yang diminta sama pelanggan. Gimana ya? Tapi di sisi lain sih saya masih masih agak worry dengan kondisi kantor yang bisa dibilang agak kurang stabil gitu. Saya nggak tahu apakah gelombang-gelombang layoff di dunia ini akan kena juga ke saya. Qadarullah sih selama bekerja, prestasi saya bisa dibilang alhamdulillah cukup oke lah ya. Dibuktikan dari penilaian-penilaian setiap tahunnya yang relatif bagus, dan karir saya yang bergerak ke atas gitu. Walaupun ada momen dimana posisi stagnan itu terjadi, tapi itu nggak lama. But still, saya tetap worry, tetap khawatir. Namanya manusia, cuma bisa berusaha. Takdir hanya milik Allah. Apakah ini artinya juga saya harus berusaha untuk mencari pengamanan di tempat lain? Ini yang lagi saya pikirkan dan lagi saya usahakan selama beberapa minggu terakhir. Ya, mungkin kamu yang udah punya pengalaman di sini tentang dunia kerja dan dinamikanya, apalagi di dunia IT, kamu boleh ceritain ke saya apa yang waktu itu terjadi dan apa yang dilakukan gitu, dan bagaimana dampak akan keputusan yang dilakukan pada saat itu. Ya, mungkin kondisinya beda karena sekarang kan memang perekonomian dunia lagi kurang baik, katanya sih gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kita aman-aman aja lah, bisa tetap sehat, bisa makan dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, hidup dengan tenang. Semoga rezekinya tetap lancar. Saya sudah sampai kantor, kita sambung lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.